Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ibu-ibu yang baju biru, kerudung biru, kerudung biru dari mana ibu? Cipanas Puncak. Dari Kalibata. Cipanas Dari mana bu? Oh, dari Puncak Cianjur. Oh, dingin ya bu di sana bu ya? Dingin ya bu ya. Di sini juga dingin ibu. Lebih dingin di sana bu. Sama ya bu ya. Ibu yang baju pink dari mana? Citayam Bogor. Oleh-oleh Citayam apa sih bu? Tape uli. Tape uli. Tape ya bu ya. Nanti bawa ya bu ya. Dodol ya bu ya. Insya Allah ya bu ya. Ibu-ibu yang kerudung hitam dari mana ini cantik-cantik? Tangerang. Daerah panas sih Tangerang ya bu ya. Panas bu. Oh iya ini BDW. Kok Ipa sendiri mulu ya kalau buka acara? BDW itu tuh kayak apa yang ngomong-ngomong gitu, itu bahasa gaul gitu loh. Iya, BDW anyway busway gitu. Ibu sendiri mulu nih buka acara, ibu-ibu kayak nggak ada teman gitu. Mas Bedu kemana sih ya? Telat mulu dia, nggak tahu. Mas Bedu kemana sih? Nyangkut. Ya udah nyangkut. Orang segede gitu nyangkut masa? Mas Bedu mana ya? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia baru datang, telat mulu ya Allah. Mohon maaf ya. Aduh, aku harus ngurus anak-anak di rumah. Ih, kan ada istrinya. Lagi ada acara dari perkumpulannya, dari arisannya. Dari tahun Mas arisannya. Bedu nggak ikut. Jadi ngurus anak, nyiapin baju sekolah, nyiapin makannya. Tuh, ternyata jadi orang kayak jadi ibu tuh susah ya. Padahal aku lihatnya tuh gampang, tapi ternyata jadi orang tua tunggal tuh kayak susah ya. Makanya Mas Bedu harus berbagi ilmu sama istrinya. Misalnya Mas Bedu nggak tahu nyuci apa segala macam urus anak, tanya sama istri bagaimana caranya. Nanti istrinya berbagi ilmu juga sama Mas Bedu bagaimana caranya kerja gitu, bertukar tempat. Untuk siap-siap Mas Bedu. Siap-siap apaan? Siap-siap apa? Enggak. Aku udah mulai curiga kalimat kamu ya. Siap-siap Mas Bedu latihan dari sekarang. Ya enggak Mas Bedu. Gitu untuk berbagi ilmu. Iya berbagi ilmu, aku ternyata baru sadar. Kadang-kadang sempat bertukar tuh, kayaknya jadi istri mah enak ya, kerja cuma gitu aja, suami cari duit capek keluar gitu kok. Tapi ternyata setelah kita ngerjain pekerjaan istri, berat loh. Emang berat. Apalagi disuruh mengandung, ini saya aja belum lahir-lahir ini. Astagfirullahaladzim. Ini udah 7 bulan ini belum keluar ini. Ya makanya jadi saya baru sadar bahwa ternyata menjadi seorang istri itu nggak gampang ya Bu ya. Dan menjadi seorang suami juga nggak gampang. Iya, makanya saya nggak mau jadi istri, saya mau jadi suami aja. Saya juga nggak mau jadi suami, mau jadi istri. Ya udah, takdir saya jadi suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon rame? Nggak, ini mah ada syuting rumah Mama Dede. Naon? Gini, Salam. Bedu telat tadi malah Iya, lagi Bu, ngurusin Bedu anak-anak telat. di rumah karena istri Bedu lagi nggak ada di rumah gitu. Jadi Bedu tuh seolah-olah di rumah kayak orang tua tunggal, jadi kayak nggak ada yang bantuin gitu mas, Ngurusin anak ngurusin rumah sendiri. tangga gitu. Kalau bahasa kerennya namanya adalah Single fighter, Single parent mah. single parent. single parent yang harus fight. Siapa sih yang single parent? Orang yang sendirian ngurusin rumah tangga. Ada berbagai masalah kenapa orang single parent. Satu, boleh jadi suaminya meninggal. Dua, boleh jadi istrinya yang meninggal. Yang ketiga, boleh jadi mereka bercerai. Sehingga suami sendirian, istri sendirian. Ada juga yang istrinya kerja, suaminya di rumah. Atau suaminya kerja, pergi jauh keluar kota, keluar Jawa. Nah, mereka masing-masing sendirian nih. Bagaimana ngurusin rumah tangga? Rumah tangga ini milik berdua. Sementara kalau mereka sendirian, bagaimana hidup mereka? Anda tidak usah berkecil hati. Semua pasti ada hikmahnya. Tadi kan Bedu bilang. Iya mah. Istrinya Bedu jalan-jalan sama temannya keluar kota. Iya mah. Bedu ngurusin anak.
Makanya kita masing-masing punya tanggung jawab ngurusin anak dan rumah tangga kita. Suami punya kewajiban dan punya hak. Istri punya kewajiban dan punya hak. Selama ini maaf seperti beduk tadi. Banyak suami yang bilang, saya mah capek jadi suami. P4 pagi-pagi pulang petang. Nyari duit. Kalau kata Agus Nabawi, mudah-mudahan pulang dompetku terisi. Saking sungsang sumel nyari duit. Istrinya di rumah. Masih mending yang kalau suami pulang pergi tiap hari. Kalau ada suaminya pergi di luar kota, beda pulau, beda kota. Nah ini termasuk single parent. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Sofa marwa. Nah, Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau, suaminya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah pergi ke Palestina, menyebarluaskan agama itu atas perintah Allah. Sementara Siti Hajar baru melahirkan. Pertama dia sedih. Kenapa kok engkau rela meninggalkanku sendirian? Nabi Ibrahim sambil sedih dia mengatakan, ini perintah Allah. Siti Hajar yakin kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Tapi walaupun dia yakin Allah tidak akan tinggal diam, dia tetap ketika susunya kering, air minum sudah habis, dirinya haus, anaknya haus, perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam. Lari ke Sofa, nyari minum gagal. Lari ke Marwah, nyari minum gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa maksudnya? Kita, para perempuan, kalau seandainya suami Anda meninggal dunia, kalau seandainya Anda bercerai dengan suami Anda, jangan Anda berkecil hati. Selama kita bergerak, rezeki ada dari Allah. Suka ada perempuan yang berkeluh kesah. Ya Allah, Mamah Dede, mana suami saya meninggal, mana anak kecil-kecil 3 orang. Bagaimana hidup kita? Selanjutnya saya tanya, ibu kerja nggak? Kerja, nikmati kemiskinan hidup. Gak mau usaha. Ini contoh. Siti Hajar saat itu sendirian, artinya single parent. Suaminya ke Palestina, Anda bayangkan, jalan ke Palestina itu 1 bulan. Bayangkan, saking jauhnya perjalanan. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Bahkan dia lari ke Sofa gagal, lari ke Marwah gagal. Tuh, jadi perempuan harus kuat kayak Siti Hajar. Jangan Anda cengeng. Jangan berkeluh kesah kalau sendirian. Kan ini takdir. Tidak ada seorang pun yang pengen hidup sendirian. Iya apa iya? Iya. Takdir Allah. Siapa yang pengen suaminya meninggal, ngacung? Nih para lelaki, siapa yang pengen istrinya meninggal, ngacung? Enggak. Ketentuan Allah, takdir. Siapa yang pengen bercerai dalam rumah tangga, ngacung? Bukankah kalau mereka janji sehidup dan semati, gue yang hidup, lu yang mati. Masya Allah, ini kan tidak sedikit orang janji begitu. Saking tidak ingin adanya perceraian. Tapi takdir mengatakan lain. Mau dibilang apa? Dan ternyata kalau kita hitung, yang namanya single parent kebanyakan perempuan. Coba lihat di RW Anda. Se-RW Anda, ianya-kan yang janda, banyakan yang duda. Hitung. Janda. Tahu aja. Dia kan Pak RW deh. Oh, pantesan tahu warganya. Iya, iya. Tuh, makanya jadi perempuan kayak Siti Hajar. Jangan berkeluh kesah. Tuh seperti itu. Bukan keinginan kita takdir seperti ini, bukan. Ketentuan Allah. Tapi Anda nggak usah khawatir. Man ja'ala likulli sa'in qadra. Man ja'alallahu likulli sa'in qadra. Semua yang Allah tentukan itu sudah ada kadarnya masing-masing. Allah berkehendak kita single parent, kenyataannya bisa hidup. Bahkan maaf tidak sedikit, saya melihat orang yang ketika ada suaminya hidupnya biasa-biasa. Begitu suaminya meninggal, dia lebih hebat daripada suaminya masih ada. Kenapa tidak? Yang penting jangan berkeluh kesah. Maaf,
Ketika Anda suami meninggal, Anda bercerai dengan suami. Kalau yang bercerai ya, kalau meninggal memang beda. Kalau yang bercerai, seorang ibu jangan menjelek-jelekan ayah depan anak. Seorang ayah kalau anak ikut dengan ayahnya, jangan menjelek-jelekan ibunya depan anak. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Suami istri bercerai. Misalnya punya anak 2, dibagi seorang 1. 1 ikut ayah, 1 ikut ibu. Kenyataan. Yang ikut ayah tidak menyukai ibunya. Yang ikut ibu tidak menyukai ayahnya. Siapa yang salah? Maaf, pembisik-pembisik dari anak tadi. Yang ikut ayah dijelek-jelekin emaknya. Jadi anak benci sama emaknya. Yang ikut ibu dijelek-jelekin ayahnya. Ini anak tidak suka dengan ayahnya. Ini hindarkan oleh kita. Bukankah Anda waktu bikin anak berdua? Itu artinya anak berdua. Ya. Tanggung jawab Anda berdua. Bukankah sampai kiamat nggak ada mantan ayah? Nggak ada mantan ibu? Jadi kita tunjukkan sama mereka, nggak apa-apa. Ini takdir kami, nak. Ini ketentuan Allah. Kami tidak bisa mengelaknya. Tidak, ini ketentuan Allah. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Pasti Allah berikan hikmah yang terbaik buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak 23. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Lihat diri Anda. Saya yakinnya suatu saat Anda pernah punya masalah berat luar biasa. Sampai Anda berpikir, rasanya saya tidak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang ternyata bisa terlewati. Betul apa betul? Betul. Makanya jangan melihat kesedihan hidup, tapi song-song masa yang akan datang. Nah, gitu. Jangan lihat masa lalu, lihatlah hari ini untuk menggapai masa depan. Betul ya, Mas? Jangan menghilangkan hari ini Ya, demi masa depan. betul. Demi masa depan. Jangan korbankan hari ini demi masa depan. Jangan. Ya, Kita nikmati hari ini, Nikmati hari ini. besok belum tentu sama si hidup. betul. Oke, jadi jangan takut, Bu. Kalau ibu harus mendapatkan takdir sebagai single parent, ingat, selama ibu masih bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan solusinya, Bu ya. Amin. Ya, Mas ya. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.